Pada praktikum mikrobiologi kali ini, kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Iksan Nadia dari kelas B. Nah, mari untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke halaman berikutnya. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mempelajari media dan cara-cara pembuatan media, terus teknik-teknik pemindahan kultur mikroba, dan yang ketiga yaitu teknik-teknik isolasi atau penanaman. Nah, untuk dasar teori, mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang di media yang tepat dengan nutrisi-nutrisi yang cukup. Media tersebut dibagi menjadi dua, yaitu media padat dan media cair. Media tersebut harus sama dengan lingkungan hidupnya, dan memiliki cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Nah, yang pertama yaitu ada media dan cara pembuatan media. Dan yang kedua yaitu ada teknik-teknik pemindahan kultur mikroba. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memindahkan biakan dari suatu media ke media lain dan melakukan kerja secara aseptis. Untuk mencegah tercemarnya biakan murni, perlu diadakan teknik aseptis pada waktu pemindahan mikroba. Dalam percobaan-percobaan ini akan dipelajari cara-cara pemindahan kultur bakteri. Dan untuk yang ketiga yaitu ada teknik-teknik isolasi atau penanaman mikroba. Untuk penanaman suatu mikroba perlu diperhatikan faktor-faktor nutrisi serta kebutuhan akan oksigen atau udara yang membutuhkan. Cara menumbuhkan mikroba yang anaerob sangat berbeda dengan yang aerob. Mengisolasi suatu mikroba ialah merupakan proses pemisahan dari campurannya sehingga diperoleh kultur murni. Isolasi mikroba dapat diperoleh dari beragam materi tanah. Mengisolasi dan penanaman mikroba ada 3 metode ya. Pertama ada spread plate, yang kedua ada direct plate, dan yang ketiga ada pour plate. Nah, yang untuk pertama yaitu spread plate atau dengan cara tabur. Teknik ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran. Metode ini dilakukan dengan pengenceran biakan kultur mikroba. Secara konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pour plate atau dengan cara tabur. Cara ini dasarnya ialah menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat yang suspensi bahan yang mengandung mikroba. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada stir plate atau cara gores. Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah yang merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreng suspensi bahan yang digunakan. Nah, pengoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Bakteri memiliki flashlight seringkali. Nah, untuk alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada media dan cara pembuatan media. Alat yang digunakan itu adalah cawan Petri, ada tabung reaksi, ada batang pengaduk, pipet volume, air Meyer, dan Bunsen. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk bahan yang digunakan yaitu ada media nutrien agar atau Na, media nutrien drug atau NB, ada aqueous, dan ada agar. Dan untuk yang kedua yaitu teknik-teknik pemindahan kultur mikroba. Ada alat yang digunakan yaitu ada lampu spiritus, ada jarum OC, ada jarum inokulasi, dan ada vortex mixer yang digunakan pada penelitian ini. Nah, untuk bahan-bahan yang akan digunakan yaitu ada nutrien agar miring, kaldu nutrien kultur dalam agar miring, kultur murni bakteri, dan ada medium Na miring, ada medium Na tegak, dan juga ada NB dalam tabung reaksi. Yang ketiga yaitu ada teknik-teknik isolasi atau penanaman mikroba. Yang pertama yaitu ada
plate, alat yang digunakan ada batang Brzezinski, ada bed volume, ada lampu Bunsen. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kultur murni bakteri, ada larutan pengenceran BPW atau NaCl fisiologis 0,9%. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada power plate. Alat yang digunakan ada cawan Petri dan ada pipet volume dan juga ada Bunsen. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada kultur murni jaringan, ada media Na dalam tabung reaksi dari hasil percobaan salah sebelumnya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu ada strike plate. Alat yang digunakan ada jarum OC dan juga ada lampu Bunsen. Bahan yang digunakan yaitu ada kultur murni bakteri dan juga ada media Na dalam cawan Petri. Dan adapun cara kerjanya yaitu yang pertama pembuatan kaldu. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan, dipanaskan air di atas bunsen, ditambahkan serbuk kaldu nutrien dan diaduk, tambahkan gula dan diaduk. Nah, yang kedua yaitu ada pembuatan media nutrien agar. Dan yang ketiga ada pembuatan media nutrien board. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teknik-teknik pemindahan kultur mikroba. Dan yang ketiga yaitu ada teknik-teknik isolasi atau penanaman mikroba. Yang pertama ada spread plate metode dengan cara sebar. Dan yang kedua yaitu ada pour plate metode dengan cara tabur. Bisa disimak ya cara kerjanya. Dan untuk yang ketiga yaitu ada strike plate metode dengan cara goreng press. Yang pertama, panaskan jarum OC hingga memijar di atas bunsen, kemudian dinginkan.
Gunakan ozon yang telah didinginkan untuk menggoreskan pada permukaan media agar dalam cawan Petri. Diambil satu ozon kultur murni bakteri dan goreskan pada permukaan media agar dimulai pada suatu ujung. Perhatikan teknik pengoresan ozon. Nah, ini untuk selanjutnya ya, bisa baca. Karena untuk data hasil pengamatan, yang pertama yaitu ada data perhitungan yang sebelumnya sudah dihasilkan terlebih dahulu. Yang poin B yaitu ada pengamatan, ada data pengamatan. Yang pertama ada media dan cara penelitian media. Ada nutrien Na, ada nutrien Nb. Nah, ini hasil dari yang sudah dilakukan pada cawan Petri. Dan yang kedua ada isolasi dan teknik penanaman mikroba. Yang pertama ada spray pad. Ini dari tabung reaksi terbentuk ada mikroba dan media. Dan ini untuk pour plate.